Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat semuanya? Insya Allah semangat, Umi. Ya, ini pelajaran terakhir ya, Nak ya. Ya, semoga tetap semangat untuk mendengarkan penjelasan materi PKN pada pagi hari ini. Oke, saya share dulu PPT-nya. Kelihatan? Kelihatan, Mi. Ya, ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya kita masih bertemu kembali bertatap muka di pertemuan ini. Selawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga walaupun kalian berada di rumah, tidak di sekolah, tetapi kalian tetap senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah dari Nabi kita. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa, Nak? Kalau masih ingat, minggu lalu kita bahas tentang apa? Sistem? Ayo. Sistem peradilan ya. Kita sudah bahas tentang sistem peradilan yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita membahas tentang sikap yang sesuai dengan hukum. Kita sudah bahas tentang hukum, peradilan. Nah, sekarang kita membahas bagaimana aksi nyata kita, sikap kita yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, kita lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita membahas tentang pengertian hukum. Jadi, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan pengertian hukum. Selanjutnya, siswa mampu menjelaskan ataupun memahami tentang sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kemudian, siswa juga mampu mendeskripsikan ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai hukum. Selanjutnya, siswa mampu menerapkan sikap sadar hukum. Jadi sebenarnya muara akhirnya adalah bagaimana setiap warga negara itu bisa sadar terhadap aturan-aturan yang ada di setiap negaranya, aturan hukum yang berlaku di sebuah negara, khususnya negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelumnya kita akan bahas ulang sedikit pengertian hukum, walaupun ini sudah kalian bahas di dua minggu sebelumnya ya kan, bahwasanya hukum adalah himpunan peraturan ataupun perintah yang berisi perintah dan larangan. Jadi hukum itu pasti ada di dalamnya perintah serta larangan ya, yang mengutus ataupun yang mengurus tata tertib, dan karena itu harus ditaati oleh seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut. Baik itu pemerintah, ya kan, kepala daerah, presiden, ya semuanya harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang dibuat. Termasuk juga para pembuat hukum itu sendiri harus tunduk terhadap hukum yang berlaku. Nah, hukum tersebut bersifat mengatur, mengikat, dan memaksa. Ya, kenapa disebut dia mengatur? Ya, karena hukum itu dibuat untuk bagaimana sebuah masyarakat itu bisa bersikap damai, aman, tentram. Ya, karena kalau bayangkan kalau tidak ada hukum, negara kita ini akan menjadi seperti apa? Mungkin orang akan sembarangan, ya kan? Orang akan sembarangan untuk mengambil hak yang bukan miliknya, seperti itu dia. Nah, hukum itu juga bersifat mengikat. Kenapa mengikat? Iya, karena kembali tadi seperti di awal tadi saya katakan bahwa hukum itu dibuat untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Bahkan para penegak hukum dan pembuat hukum itu sendiri juga terikat atas aturan-aturan hukum itu sendiri. Dan hukum itu juga bersifat memaksa. Memaksa artinya apa? Nah, dia memaksa setiap orang untuk berperilaku sesuai aturan hukum yang ada.
Artinya kalau seseorang itu salah, ya kan melakukan kesalahan ataupun melanggar aturan hukum, maka dia ditindak sesuai sanksi yang berlaku ataupun sanksi yang sudah ditetapkan. Artinya dipaksa, misalnya si A melanggar rambu lalu lintas, dengan terpaksa dia harus apa? Dia harus misalnya melakukan denda, misalnya gitu, membayar denda terhadap pemerintah, ya kan, atau penilangan, itu wajib. Artinya dipaksa, mau tidak mau, suka tidak suka harus dilaksanakan. Nah, apabila dilanggar akan dikenai sanksi, dan sanksi hukum itu adalah tegas dan nyata, ya, karena berbeda dengan norma. Kalau norma itu dia seperti norma agama, misalnya kesopanan, kesusilaan, sanksinya tidak kita dapatkan langsung, ya. Tapi kalau hukum tentu kita bisa rasakan secara nyata, ya. Tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat agar sebuah negara itu bisa berdiri dengan aman, tentram, tanpa ada perselisihan. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, apa yang dimaksud dengan sikap yang sesuai dengan hukum? Nah, bagaimana cara kita untuk bisa berperilaku dengan ataupun berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku di sebuah negara. Nah, jadi sikap yang sesuai dengan hukum itu sendiri adalah sikap yang sesuai ataupun merupakan sikap yang taat dan ataupun patuh terhadap hukum yang berlaku. Jadi sikap yang sesuai dengan hukum adalah sikap yang sesuai dengan ketaatan. Jadi seseorang itu harus bisa taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Karena sejatinya hukum yang dibuat itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Jadi tidak ada hukum yang berlaku itu untuk memberatkan ataupun membebani seseorang. Tentunya pasti akan ada tujuan baiknya. Seperti itu, Diana. Nah, menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum itu seperti apa? Jadi seseorang sebagai warga negara, kita wajib mengetahui apa saja sikap yang sesuai dengan hukum di negara kita. Itu dia. Jadi sikapnya itu adalah sikap yang mampu mendukung ketentuan hukum yang berlaku, adalah sikap terbuka. Ya, terbuka artinya apa? Kita bebas menerima masukan, ide, ataupun peraturan-peraturan baru yang datang dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Itu ya, artinya sikapnya harus terbuka. Objektif, artinya apa objektif? Jadi peraturan itu tidak serta-merta berdiri ataupun ditujukan hanya bagi sekelompok orang. Ya, artinya melihat siapa orangnya, tetapi dia harus apa? Harus bisa objektif, harus berlaku adil untuk semuanya. Mau dia orang kaya, miskin, ya karena pejabat publik, orang sipil biasa, dia harus bisa bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sikap, jadi dan selanjutnya adalah sikap mengutamakan kepentingan umum. Jadi hukum yang dibuat itu bukan berdasarkan atas kepentingan pribadi, tapi berdasarkan kepentingan umum. Sama seperti tujuan dibuatnya hukum adalah untuk menciptakan kepentingan umum, ya. Jadi memang dibuat untuk kebutuhan di sebuah masyarakat, ya. Jadi ada 3 sikap dalam mendukung ketentuan hukum yang berlaku. Nah, ini tadi ya, sikap terbuka pada hukum yang berlaku. Jadi sikap terbuka merupakan sikap yang menunjukkan adanya keinginan dari warga negara untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku. Ya, seperti apa itu? Ya, seperti misalnya sanggup menyatakan suatu ketentuan hukum yang baik, benar atau salah. Ya, karena mampu menyatakan apa adanya, benar atau salah itu sendiri. Selanjutnya, kita bisa bersikap selalu jujur dalam memahami ketentuan hukum, ya kan? Tidak menutup-nutupi kesalahan, ya. Karena menutup-nutupi kesalahan juga merupakan hal yang salah, ya. Jadi ada pasal yang mengatur bagi siapa orang yang menutupi, artinya tidak melaporkan kejahatan orang lain, itu bisa ditindak pidana. Sikap objektif tadi
yaitu dia harus bersikap memahami ketentuan hukum yang berasal pada data, fakta, dan dapat diterima akal sehat. Ya. Nah, contoh objektif itu seperti apa sikap ataupun sikapnya, sikap nyatanya, yaitu mampu menyatakan bahwa suatu ketentuan hukum itu benar atau salah dengan argumen yang baik. Artinya, kalaupun kita tahu seseorang itu telah melanggar hukum, kita bisa menyampaikannya dengan argumen yang baik, dengan penjelasan yang masuk akal yang bisa diterima dengan baik, ya. Kemudian mampu menyatakan ya atau tidak untuk suatu pelaksanaan ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya, gitu ya. Kalau kita melihat seorang pelanggar hukum, kita harus bisa dengan tegas menyatakan dia itu salah atau tidak, seperti itu dia. Selanjutnya adalah mampu memberi penjelasan yang netral dan dapat diterima akal sehat bahwa suatu pelaksanaan ketentuan hukum benar atau salah, ya. Artinya tidak memihak. Memang katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nah, kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang itu memiliki kesadaran. Apa saja kesadarannya itu? Yang pertama, seseorang itu harus mampu memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita sudah punya hukum tertulis, juga hukum tidak tertulis ya, nah, hukum tertulis kita yaitu Undang-Undang Dasar. Hukum tidak tertulis itu banyak ya kan, konvensi, kebiasaan, ya kan, doktrin, itu dia. Nah, jadi kita harus bisa memahami peraturan perundang-undangan. Ingat, sebagai warga negara yang baik, khususnya siswa, juga kita harus bisa tahu apa itu hierarki perundang-undangan, ya kan? Hierarki perundang-undangan apa saja? Yang pertama pasti Pancasila sebagai tonggak teratas ataupun hukum dasarnya. Kedua apa? Undang-undang dasar. Ketiga apa? Undang-undang, ya kan? Keempat apa? Perpu, ya kan, Nak? Selanjutnya apa? Peraturan pemerintah, ya kan? Selanjutnya apa? Peraturan presiden, ya kan? Selanjutnya peraturan perda. Nah, itu dia sampai ke daerah, sampai ke tingkat desa itu dia peraturan perundang-undangan. Harus paham kita peraturan hierarki perundang-undangan. Yang kedua, seseorang itu harus bisa mempertahankan tertib hukum yang ada. Artinya apa? Kalaupun dia tidak bisa menjamin ketertiban orang lain, setidaknya dia bisa menjamin dirinya sendiri untuk tidak melanggar hukum yang ada. Ya, artinya diri kita sendiri saja dulu. Kita tidak bisa mengusahakan orang lain itu untuk bertindak sesuai aturan hukum yang ada, tetapi diri kita lah yang kita biasakan untuk bisa bersikap sesuai aturan hukum itu sendiri. Contoh sederhananya saja, misalnya membuang sampah pada tempatnya, ya, atau misalnya tidak melanggar rambu lalu lintas. Ketika berpergian memakai helm, surat-suratnya lengkap, seperti itu dia. Selanjutnya adalah yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Artinya apa? Kita harus bisa membiasakan juga diri kita itu untuk berperilaku sesuai hukum yang ada. Ya, artinya tidak membuat onar, anarkis, tidak membuat kerusakan, gitu ya. Menempatkan segala sesuatunya sesuai dengan aturan hukum. Oke ya, kita lanjut. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan hukum itu apa-apa saja. Nah, jadi ada 4 aspek di mana seseorang itu harus bisa bersikap sesuai aturan hukum. Di mana saja dia harus bersikap sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan keluarga, ya kan, sekolah, masyarakat, negara, itu dia. Nah, kalau lingkungan keluarga, itu kan sangat sederhana ya. Apa ya kira-kira contohnya? Contoh sikap yang sesuai dengan hukum. Ada yang bisa kasih komentar? Ataupun penjelasannya, Nak? Ada kalau lingkungan keluarga? Apa ya kira-kira? Halo? Miranda? Bisa kira-kira? Atau Putri Dini? Bisa kasih komentar?
Oh, sunyi kali ya? Nggak lagi tidur kan, Nak? Mematuhi peraturan. Iya. Siapa? Silahkan, Nak. Mematuhi apa? Mematuhi peraturan yang dibuat orang tua, Mem. Misalnya orang tua bilang tidurnya jam sekian, nah kita patuhi gitu, Mem. Iya, benar. Artinya kita bisa patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh keluarga kita ya, khususnya orang tua kita, selama aturan itu tidak melanggar aturan hukum yang berlaku di negara ya, karena contoh misalnya disuruh untuk tidur cepat gitu ya, misalnya jangan tidur di bawah jam 10 malam, misalnya kita, atau tidak boleh dari jam 10 malam. Hormat kepada kedua orang tua kita, rajin membantu ya, karena bisa kita sebut sikap yang sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan keluarga. Kalau sekolah, apa kira-kira? Mematuhi peraturan sekolah, Mem. Iya, mengerjakan tugas, ya kan? Itu karena mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, tidak mencontek. Nah, itu dia, walaupun hukum itu tidak berlaku di negara, tetapi di lingkungan sekolah hukum itu berlaku ya kan. Jadi kita harus mematuhinya segala aspek yang ada, bukan hanya di lingkungan negara. Walaupun misalnya mencontek kan tidak ada aturan dasar hukum yang yang berlaku, yang mengatur. Toh tidak ada, bisa ada sanksi yang mengikat seperti pasal atau undang-undang berapa gitu kan. Nah, tapi tidak, karena di sekolah itu kan memang siswa itu dituntut untuk bisa untuk bisa berlaku ataupun bersikap jujur ya kan. Itu termasuk juga terhadap pemenuhan norma kita ya kan. Nah, kalau di masyarakat kira-kira apa contoh sikap yang sesuai dengan hukum? Mematuhi peraturan, menghormati tetangga, Mem. Menghormati tetangga bisa, ikut gotong royong dalam kerja bakti bisa ya Nak ya, atau misalnya menghadiri jadwal poskamling, misalnya sudah ditentukan ini ya, jadwal si A misalnya setiap hari ini dia harus misalnya ronda malam gitu kan. Nah, kita patuhi gitu kan peraturan itu juga salah satu sikap yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat ya. Kalau negara banyak ya Nak ya, tidak boleh membunuh ya kan, itu hal-hal yang besar ya, tidak boleh mencuri, mencuri, Tidak merampok. melakukan korupsi. Iya, benar sekali, tidak melakukan korupsi gitu ya. Tuh, Taat lalu lintas. benar, apalagi kita yang sekarang ini, sekarang kalian lingkungannya bukan bisa dikontrol di sekolah, tapi kalian di rumah. Jadi hati-hati juga kalau berkendara ya Nak, gitu ya. Tetap harus patuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu dia. Bagi yang tidak punya surat ataupun belum memiliki surat mengendara bersepeda motor, tidak boleh melakukan perjalanan ya kan, karena memang belum waktunya, seperti itu dia. Jadi harus memang benar-benar taat hukum. Oke ya, terima kasih penjelasannya. Saya lanjut. Nah, sikap yang bertentangan dengan hukum dan sanksinya, jadi seseorang itu sering sekali melanggar hukum. Jadi bukan berarti tidak ada orang yang patuh. Banyak orang yang patuh terhadap hukum, tapi banyak pula orang-orang yang melanggar ya kan peraturan hukum itu. Jadi ketidakpatuhan orang terhadap hukum itu timbul karena dua sebab. Apa sebabnya? Sebab yang pertama adalah pelanggaran hukum itu dianggap biasa. Artinya, biasa kok, misalnya si A itu belum 17 tahun, belum punya surat-surat izin mengemudi, dia bisa berkendara bebas. Jadi masyarakat itu menganggap hal itu hal biasa. Nah, itu terkadang yang membuat sebab masyarakat kita jadi lebih banyak untuk melakukan pelanggaran hukum. Terkadang kan kita gitu ya Nak ya, sugesti kita karena melihat si A seperti itu ya kita nggak masalah, seperti itu dia. Tapi kalau tidak ada yang melakukan, akan lebih minim orang-orang untuk melakukan hal tersebut juga, ya. Bisa dipahami ya? Nah, hukum yang berlaku itu sudah tidak sesuai. Artinya apa? Bukan berarti hukum yang sudah ada sebelumnya dirilis, artinya gitu ya, oleh pejabat pemerintah kita, tiba-tiba ditarik. Artinya tidak diberlakukan lagi hukum itu, bukan itu maksudnya. Artinya hukum yang berlaku itu sudah tidak sesuai lagi, tapi digantikan dengan undang-undang ataupun revisi hukum yang baru. Nah, namun kadang-kala
masyarakat ini tidak peka karena mungkin kurangnya sosialisasi juga, atau mungkin karena rendahnya pendidikan, sehingga tidak terlalu peduli dengan aturan-aturan hukum yang ada, seperti itu ya. Sama misalnya banyak rancangan undang-undang yang baru RUU ya kan, tentang misalnya banyak lah nak, itu banyak juga pemerintah masyarakat yang tidak paham tentang itu. Karena itu tadi sikap masa bodoh itu tadi masih banyak melekat di diri dari masyarakat kita. Maka inilah yang harus dituntaskan oleh pemerintah, bahwa setiap masyarakat itu harus memiliki sikap sadar hukum. Artinya dengan seperti ini, dengan sosialisasinya dengan di pembelajaran PKN seperti ini, karena pasti siswa akan dapat, karena kalianlah nanti siswa yang akan menjadi tonggak ataupun mengganti dari orang-orang ataupun pejabat-pejabat besar di sana. Pasti nanti kalianlah orang-orang yang menggantikannya, karena jadi harus ditanamkan sedini mungkin dari kalian. Selanjutnya adalah peraturan KUH pidana dan KUH perdata itu juga ini dia pasal-pasal yang melanggar. Ada melanggar kesusilaan di pasal 281 KUHP ya kan, dengan sengaja merampas nyawa orang itu ada pasal 33.8 ya kan KUHP, ini ancaman maksimal 15 tahun penjara, bahkan bisa lebih ya kan, bisa ancaman hukuman mati. Mengetahui pemufakatan jahat tetapi tidak mencegah ini tadi, ataupun melaporkannya, ini ada pasalnya, pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, sanksinya apa saja dari pelanggaran-pelanggaran tadi? Sanksinya itu adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok itu ada pidana mati, artinya hukuman mati. Pidana kurungan, kurungan ini berbeda dengan pidana penjara. Kalau pidana kurungan dia 1 hari, paling sedikit 1 hari, maksimalnya biasanya 1 tahun. Itu dia nak. Itu biasanya bagi pelanggar-pelanggar kasus-kasus hukum yang kita anggap biasa, seperti itu dia. Misalnya melakukan tawuran gitu ya. Anak-anak ini dikurung sementara gitu ya. Dia tidak bersifat panjang ataupun lama biasanya kalau untuk kurungan. Pidana denda. Nah, denda ini bagi misalnya pelanggar rambu lalu lintas, biasa dikenai denda ya. Pidana penjara ini dia yang paling lama ya. Bisa sampai belasan tahun. Nah, pidana tambahan apa? Perampasan barang-barang dan pencabutan hak-hak tertentu. Nah, ini bagi kasus-kasus khusus seperti misalnya kasus korupsi, gitu ya, dirampas barang-barangnya ataupun dalam arti kata penyitaan. Sampai sini bisa dipahami, nak? Kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Mem. Ada. Mem, saya mau Boleh, silahkan siapa? ini Mem, kan tadi Mem bilang itu korupsi itu cuma dirampas barang-barangnya dan pencabutan hak-hak tertentu. Iya. Terus apa bedanya sama pencuri biasa, Mem? Kenapa pencuri biasa itu lebih banyak di penjara, Mem? Lebih banyak di penjara? Emang kalau korupsi nggak banyak di penjara, nak? Iya, tapi penjaranya kok agak ringan kan gitu, Mem? Ya, jadi langsung saya jawab ya. Siapa nih tadi yang bertanya, nak? Anissa Pratiwi, Mem. Anissa. Ya, jadi sebenarnya ada dalam hukum ataupun dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada kejahatan-kejahatan luar biasa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Jadi salah satunya apa? Kejahatan extraordinary atau kejahatan luar biasa, yaitu seperti terorisme, narkotika, gitu ya. Dan termasuk juga korupsi. Nah, korupsi ini nak termasuk kejahatan luar biasa. Kenapa dikatakan kejahatan luar biasa? Karena korupsi ini bukan hanya merugikan satu pihak saja, bukan hanya merugikan satu orang saja. Seperti pencuri yang dirugikan itu satu orang ataupun sekelompok orang. Tapi kalau korupsi merugikan seluruh bagian ataupun aspek di negara, khususnya seluruh rakyat. Karena kan biasanya yang melakukan korupsi itu kan bukan orang-orang biasa ya, bukan seperti orang awam ya, karena seperti misalnya guru itu jarang kan. Biasanya kalau korupsi pasti yang melakukannya adalah pejabat-pejabat tinggi negara, khususnya biasanya yang bekerja di pemerintahan, yang punya jabatan penting, dan kinerja dia itu sangat berpengaruh terhadap pemerintah, terhadap rakyat negara.
Ya, jadi dia bisa merugikan seluruh masyarakat Indonesia. Makanya dia disebut sebagai kejahatan luar biasa, dan pidananya bukan hanya pidana pokok, tetapi ada juga pidana tambahan. Bisa dipahami? Bisa, Mem. Ya, bahkan pernah diwacanakan, diwacanakan bagi pelanggar korupsi itu tidak bisa lagi melakukan dicabut haknya, seperti hak dipilihnya. Artinya kalau dia misalnya mau mendaftar lagi untuk misalnya menjadi kepala daerah gitu ya, dia tidak lagi punya kepercayaan oleh masyarakat gitu dia. Artinya makanya kan terang-terangan kalau korupsi nampak ya wajahnya ya. Beda kalau para pelanggar pidana yang lain. Bisa dipahami ya? Bisa, Umi. Oke, sepertinya udah lewat sekali waktu kita ini. Ada kira-kira lagi yang bertanya? Atau nanti boleh kalau mau bertanya diskusi di psikologi ya, Nak ya? Ya, Ya, Umi. oke. Nah, terima kasih untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, Nak. Dapat menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk selalu membaca dan mengulang kembali materi dan modul-modul yang diberikan oleh guru-gurumu. Terima kasih. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.